Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Beowulf sedang memburu murid-murid dari Sekte Kinceng dan Sekte Ime. Apakah di episode sekarang Beowulf masih akan terus memburu murid-murid dari Sekte? Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan keadaan Jaikat yang masih di tempat buku 9 gerakan demonik. Jaikat bergumam, ular-ular ini dikumpulkan untuk tujuan penelitian oleh Nine Demonik. Jadi tempat ini adalah bekas markas demonik. Berarti kelompok assassin itu menggunakannya setelah ditinggalkan oleh Nine Demonik. Nine Demonik, aku harus mencari tahu tentang mereka saat aku kembali ke klan. Di sisi yang lain, murid-murid dari Sekte Ime dibantai oleh Beowulf. Ada seorang murid berkata, "Di mana kau? Matilah! Tolong, matilah!" Setelah itu, Zhenghua langsung memeluk anak itu. Di sisi yang lain, murid Zhenghua berkata, "Kami tidak bisa melihatnya. Kami tidak tahu di mana dia. Kalian semua tenanglah. Jangan panik. Dia tidak akan membuat gerakan yang ceroboh karena dia masih terluka. Waktu menguntungkan kita. Jadi jangan sampai ada yang terpisah. Tetaplah berkumpul," ucap Zhenghua. Beowulf bergumam, "Dia benar. Aku tidak diuntungkan jika pertarungan ini semakin lama berlangsung. Kalau begitu, aku akan akhiri secepat mungkin." Beowulf langsung bergerak menuju ke arah Zhenghua dengan kecepatan penuh. Tapi sayang, Zhenghua mengetahui keberadaan Beowulf. Zhenghua berkata, "Beraninya kau, tidak akan kubiarkan." Beowulf dan Zhenghua pun sudah bersiap untuk menyerang. Serangan dari Zhenghua mengenai lengan Beowulf. Beowulf tidak mau kalah. Dia langsung menyiapkan serangan dan langsung bergerak ke arah wajah Zhenghua. Zhenghua pun terkena serangan dari Beowulf. Zhenghua berkata, "Bajingan!" Serangan Beowulf tadi ternyata mengenai mata sebelah kirinya Zhenghua. Beowulf berkata, "Boleh juga kau bisa menghentikannya. Aku cuma beruntung." Ternyata yang diajak ngobrol oleh Beowulf adalah Xiaolran. Beowulf melanjutkan perkataannya, "Beruntung? Aku menusuk di mana yang dikatakan instingku. Boleh juga instingmu. Aku sudah sering mendengarnya. Kenapa kau tidak menyerah saja?" Menyerah? Dengan tiba-tiba Beowulf menyerang Xiaolran. Dan Beowulf pun bergerak maju untuk menjaga jarak dengan Xiaolran. Beowulf berkata, "Menyerah? Memangnya kalian mau mengampuniku kalau aku menyerah? Itu... Lihat, kalian tidak akan mau mengampuniku. Kalau tidak, mana mungkin kalian mau membunuh semua teman-temanku untuk menutup mulut mereka. Berapa banyak yang kau ketahui? Ketua Sekte Ime yang merencanakan semua ini. Nenek tua itu memang seorang iblis," ucap Beowulf. Di tempat yang lain, Zhenghua berkata, "Apa yang kau tunggu, Xiaolran? Bunuh bajingan itu sekarang juga." "Meski aku juga tidak suka dengan masterku, aku harus membalaskan kematian Tuan Muda Wogunsang yang menjadi tunanganku," ucap Xiaolran. Xiaolran sudah bersiap dengan kekuatannya. Di sisi yang lain, setelah Beowulf melihat kekuatan dari Xiaolran, dia pun bergumam, "Menghadapi aura seperti itu, sama saja dengan aku bunuh diri. Aku harus mundur."
Dengan tiba-tiba ada sebuah cahaya kekuningan yang sedang menuju ke arah Beowulf. Dan cahaya itu terus menerjang Beowulf sampai ke dinding. Ternyata cahaya tadi berasal dari serangan Jaekat. Jaekat pun berjalan menuju ke Beowulf. Tapi sebelum Jaekat mendekat, Jenghua langsung melesat untuk menyerang Beowulf. Dia berkata, "Matilah!" Sebelum dia sampai ke Beowulf, Jaekat pun berada di depan Jenghua. Jaekat berkata, "Minggir. Dia harus segera dibunuh. Kita tidak tahu trik macam apa yang akan digunakan kalau kita membiarkannya," ucap Jenghua. "Aku yang akan mengurus semua hal itu," ucap Jaekat. Jaekat pun berkata pada Beowulf, "Jadi kamu yang membunuh Wogungsang. Kenapa kau membunuhnya?" "Karena aku seorang asasin. Bahkan seorang asasin sekalipun pasti bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Aku diculik dan dibawa kemari saat umur 14 tahun. Aku tidak punya kemampuan untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Jadi, menurutmu kau tidak punya penilaian? Seorang yang dibesarkan untuk menjadi seorang asasin, mana mungkin punya pilihan lain? Bodoh." "Oh, jadi kau tidak punya niatan untuk mengakui kesalahanmu," ucap Jaekat. Jaekat bergumam, mata yang dipenuhi kekejaman. Bocah ini bisa jadi talenta yang luar biasa jika dididik dengan baik. Jaekat pun mengeluarkan gulungan yang berwarna emas dari dalam bajunya. Beowulf berkata, "Surat permintaan. Jadi kau berhasil menemukannya. Sepertinya kau sudah mengetahui semua ini dari awal. Jadi aku yakin kau pasti sudah tahu siapa yang membuat permintaan ini." "Siapa mereka?" "Aku sudah punya tebakan siapa mereka. Bukannya kau menghentikan mereka untuk tidak membunuhku. Kau juga berpikir hal yang sama denganku." Dengan tiba-tiba ada seorang murid berteriak, "Master, apa Anda baik-baik saja?" Ternyata dia adalah King Min dan teman-temannya. Jaekat berkata pada King Min, "Di mana yang lainnya?" "Saya minta maaf, tapi mereka terjatuh dalam perangkap yang dibuat oleh bajingan itu." Jaekat pun menatap Beowulf dengan hawa membunuh. Jaekat berkata, "Kematian langsung tidak pantas untukmu." Jaekat langsung menarik Beowulf menuju ke suatu tempat. Jaekat berkata, "Mati setelah merasakan rasa sakit yang lebih besar dari neraka. Itu setidaknya hal yang bisa menjadi penembus dosa bagi semua orang yang kau bunuh." Beowulf bergumam, "Penembusan dosa? Kalau begitu, bagaimana dengan 7 tahun ini? Siapa yang akan menebus hidupku yang hancur selama 7 tahun itu?" Beowulf masih diseret sampai ke sebuah tempat, di mana di sana ada banyak ular berbisa. Jaekat berkata pada Beowulf, "Apa kau masih tidak mau memberitahukannya padaku?" Beowulf hanya tersenyum dengan wajah yang menyeramkan. "Tidak ada harapan lagi untuk orang sepertimu. Kau tidak berhak bernafas di dunia yang sama dengan kami. Hadapilah kematianmu yang menyakitkan ini." Beowulf pun dilempar oleh Jaekat ke jurang tersebut. Jurang itu terdapat ular-ular putih yang sangat banyak, dan Beowulf pun sudah berada di tengah-tengah kerumunan ular. Gimana keadaan Beowulf setelah dia berada di tengah-tengah kerumunan ular? Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda.
dan dadah.